Sebelumnya, selamat sore ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktunya nih ya datang pagi-pagi. Tadi sempet nunggu juga dan ditemenin sama lagu-lagu ya supaya nggak bosen sambil nunggu mulai live kelasnya. Sekarang udah berhubung jam 4, kita bakal mulai nih. Tapi sebelumnya mungkin aku mau perkenalan dulu ya supaya kita saling kenal. Oke, kenalkan nama aku di sini Niskena Nurizati. Tapi teman-teman bisa panggil aku Ninis ya, supaya bisa lebih akrab aja nih dan lebih singkat aja. Di sini kita mau belajar tentang bahasa Indonesia. Atau ya betul, tak kenal maka tak sayang. Atau ya PBM ya untuk persiapan UTBK tahun depan. Di sini kita juga bakal lebih bahasnya tentang pemakaian tanda baca. Nah, kalau nggak salah sih sekarang udah mulai persiapan ya angkatan 2023 kalau nggak salah, 2023 ya. Kalau boleh tahu teman-teman di sini respon dong. Bisa ngomong ya di chat ini angkatan berapa aja nih atau kelas berapa gitu ya. Mungkin sekarang lagi kelas 11 atau kelas 12 gitu ya, angkatan berapa atau mungkin lagi gap year gitu ya. Boleh di chat di kolom chat. Wah, ada banyak nih, beragam juga ya. Ada angkatan 22, ada yang gap year, ada yang 23. Oke. Wah, semi gap year. Kenapa tuh semi gap year-nya? Oke. 23 nih, banyak juga yang udah mulai angkatan 23 ya, mulai belajarnya. Oke, udah banyak. Oke, makasih responnya. Di sini aku juga angkatan 2021 ya. 2021. Beda dua tahun yang 1 tahun yang lalu ya UTBK-nya. 2021 sekarang aku di psikologi di UI. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau masuk, nanti kita ketemu, mungkin nanti kita ketemu ya tahun depan. Jadi semangat juga untuk persiapannya. Oke. Nah, kalau kita boleh nih, kita next dulu ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca sebenarnya sih kalau, ada nih, Kodi Impian, Psikologi UI. Oke. Ada 2 orang nih ya, nanti aku tunggu ya. Nanti kita ketemu deh, nanti kalau misalkan udah masuk, nanti kita bisa ketemu nanti di Psikologi UI. Nah, kita lanjut dulu nih, kita ngomongin pemakaian tanda baca. Mungkin teman-teman udah banyak ya yang buka Puebi ya nggak sih, udah kalau ngomongin PBM atau bahasa Indonesia pasti nggak jauh-jauh dari Puebi atau dari KBBI gitu. Mungkin teman-teman di sini ya nanti PPT-nya bakal di-share juga. Mungkin nanti diurus sama teman-teman tim-tim amatoris nanti ya. Oke. Nah, pemakaian tanda baca ini pasti kalian bisa temuin di Puebi. Di sini boleh dong diresponnya kalian udah buka Puebi belum? Pasti udah dong ya. Udah baca-baca ya. Setidaknya udah baca sekali 2 kali, nggak apa-apa kan? Bener kan ya? Udah dibaca Puebi-nya, yang nggak harus ingat juga sih, karena emang kadang kan bisa lupa sih. Cuma ini juga sebagai reminder, mungkin tadi kan ada yang udah angkatan 2022 gitu ya, yang pastinya udah sering banget buka Puebi, ini juga bisa jadi reminder bareng-bareng, atau ada yang belum buka juga bisa nanti kita sebagai permulaan nih, belajar pelan-pelan. Oke. Oke, di sini sebenarnya pemakaian tanda baca tuh ada 14 tanda baca. Cuma di sini aku ambil 7 aja, karena ini yang setidaknya paling banyak gitu ya muncul di soal-soal UTBK gitu ya, soal-soal ujian. Kayak ngomongin tanda titik, koma, hubung, sama pisah, nanti kita belajar apa tuh bedanya tanda hubung sama tanda pisah. Terus tanda tanya, tanda seru, sama tanda petik 2 ya, tanda petik 2 di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai mungkin kita doa dulu kali ya supaya nanti kita lancar belajarnya, bisa paham gitu ya. Ya, kayak boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kayak kita berdoa dimulai. Nah, berdoa bisa dicukupkan. Nah, kalau udah siap boleh direspon di chat kalian udah siap atau belum nih teman-teman untuk mulai belajar. Kita hari ini bakal latihan soal, tapi ada pembahasannya pelan-pelan juga, jadi kita santai aja ya. Nanti boleh deh teman-teman respon di chat gitu jawabannya, atau ada yang mau ditanyain nanti bisa di chat ya. Oke, udah siap?
siap, siap. Wah, pada semangat banget ya. Sore-sore gini loh. Oke, bagus, bagus. Harus semangat. Kita lanjut dulu nih. Kita bakal mulai pelan-pelan ya. Nah, ini dia. Latihan soal. Mungkin untuk soal-soal pertama, kita bakal baca bareng-bareng aja. Sama pembahasannya juga bakal bareng-bareng baca. Mungkin nanti di akhir ada 1-2 kesempatan, nanti aku bakal kasih kalian latihan baca sendiri, nanti jawab sendiri, kita bahas abis itu. Oke? Tapi ini kita barengin aja nih latihan sama bahasannya. Oke? Nah, kita mulai. Soal pertama masih ringan aja, kita ngomongin tentang dialog. Tanda baca. Aduh, maaf, ada suara ya. Oke, ada tanda baca di sini, tanda baca tentang tanda petik 2 nih. Sama mungkin kelihatan ada tanda koma ya, ada titik 2 juga gitu ya. Cuma kita di sini, wah, ada yang ngegas banget ya, jawabnya langsung C. Oke, pelan-pelan. Udah ada yang banyak yang jawab nih, udah pintar-pintar ya, udah jago-jago. Oke, kita bakal ngomongin di sini penggunaan tanda baca yang benar. Waduh, susah ya, udah pada jago nih ngomongin tanda baca ini ya, jawabannya C. Coba kita lihat dulu ke pembahasan dari Puebinya. C itu cinta, oke. Coba nih, di sini ada ngomongin tuh, ya kan? Kalau misalkan teman-teman bisa cek juga, maaf ya agak blur, memang kadang-kadang ada. Kalau dibuka di Puebik, bisa juga ditemuin nih ngomongin tentang dialog ya. Pasti teman-teman udah tahu kalau misalkan ya tanda koma ini digunakan untuk petikan langsung di bagian lain dari bagian lain dalam kalimat untuk memisahkannya gitu. Jadi kayak kata nenek saya kita harus berbagi dalam hidup ini gitu. Dia menggunakan contohnya kayak gini. Kalau kita samain kayak pilihan tadi, teman-teman benar tuh jawabnya yang C. Di mana di sini penulisannya sama tuh, pakai koma, terus jangan lengah, perhatikan baik-baik, udah tanda petik 2-nya juga benar. Di sini ada yang nanya, kalau yang B itu kalau dalam cerpen gitu gimana sih Kak? Dalam cerpen, biasanya kalau yang B nih ya, kalau ngomongin titik 2, seringnya ditemuin di dialog naskah drama. Ya, dalam naskah drama. Biasanya mungkin nggak, penulisannya bukan kata paman saya, kayak nggak ada kata dialognya gitu. Dia lebih ke paman titik 2 langsung jangan lengah, perhatikan baik-baik. Itu biasanya di naskah drama. Tapi kalau cerpen penggunaannya tuh kayak gini pakai koma gitu. Karena dia punya ini nih semacam apa ya, dialect text gitu. Kayak kata yang merujuk pada dialog gitu. Kurang lebih kayak gitu, Rido. Bisa dipahami? Jadi di sini tuh penggunaannya lebih tepat yang C ya, teman-teman. Kalau yang B ini, dia penggunaan titik 2-nya itu lebih ke naskah drama, tapi nggak ada kata sama sayanya gitu. Engah-engah, oke. Kalau tadi lihat di pembahasannya nih kayak gini ya, kalau pakai tanda titik 2, nggak pakai tanda petik lagi ya, Kak. Nah, kalau pakai biasanya sih pakai ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Karena emang penulisan naskah drama juga tuh ada macam-macam aturannya. Tapi kalau bisa dilihat di sini, biasanya ada juga yang menulis kayak paman titik 2, dia pakai tanda petik di sini gitu. Ada juga yang enggak gitu. Masih sama kayak opsi B. Kalau di naskah drama, tanda titik 2 itu dikasih spasi atau enggak setelah kata terakhir, Kak? Setelah kata terakhir, mungkin maksudnya kayak misalnya paman spasi tanda titik 2 gitu ya. Atau gimana nih Anissa? Kalau misalkan ngomongin spasi, biasanya titik 2 ini nggak didahului spasi ya. Dia spasinya itu setelah titik 2 gitu. Nah, ya oke, makasih Pija udah menjelaskan. Ya, lebih ke yang sebelum titik 2 ini nggak ada spasinya. Baru spasinya itu setelah titik 2. Karena emang penggunaan titik 2 ini juga dia nggak didahului spasi gitu ya, kalau setelah kata-kata. Gitu. Kalau sesuai sama Puebi. Bisa dipahami?
Jadi jawabannya yang C. Oke. Jadi udah jelas nih ya untuk yang pertanyaan nomor 1. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, tadi mungkin yang lain udah pada paham ya untuk yang ini. Udah paham belum? Atau ada yang masih mau ditanyain? Paham. Paham ya. Mungkin maaf ini agak lama sih internetnya di aku. Cuma aku harap suara aku jelas ya. Paham. Oke. Oke. Mungkin sekarang bisa dicukupin dulu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita baca pelan-pelan ya. Mungkin nanti ya setelah aku baca semua soalnya dulu, nanti mungkin teman-teman langsung bisa kirim jawabannya di chat setelah aku kasih aba-aba. Oke ya? Oke. Kita baca dulu pelan-pelan, oke? Di sini kita baca dulu soalnya. Penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut, kecuali. Jadi cari yang kurang tepat. Jika diperhatikan secara ya, teman-teman boleh ya kalau dicek di mute dulu gitu ya. Soalnya takut mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya. Penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut, kecuali kita cari yang kurang tepat berarti ya. Yang A, jika diperhatikan secara cermat, data penelitian ini ada 2, yaitu X dan Y. Yang B, namun perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. C, ia tidak terlibat dalam kegiatan ini, tetapi ia selalu mengikutinya dengan baik. D, walaupun semua tugas sudah dikerjakan, ia tetap rajin membaca buku di perpustakaan. Komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Nah, ini kan teman-teman udah kelebihan semangat ya, semangat banget. Bahkan belum aba-aba udah dikirim jawabannya. Oke, mungkin teman-teman sisa yang lain boleh dikirim juga jawabannya. Jawabannya apa menurut kalian? Semangat banget. Oke, B. Semuanya jawab B. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti habis ini kita aba-aba ya. B. B. Oke, ada nih. Ada yang jawab beda nih ternyata. Ada yang jawab C. Ada yang jawab E. Mungkin berarti yang A sama D ini udah nggak ada permasalahan nih. Udah benar berarti ya yang A sama D. Ada apa? Sebelum kata bahwa nggak perlu, sekarang udah jago-jago nih. Mungkin ini sebagai bentuk pengingat aja nih. Oke, coba kita lihat dulu pembahasan ada webinya. Nah, dulu. Nah, mungkin agak buram, maaf ya. Jadi di sini di Puebi sendiri bilang kalau tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Jadi teman-teman pasti udah paham banget lah ya. Kalau putus-putus, suaraku jelas gak ya? Atau masih putus-putus? Iya. Oke. Jelas ya. Oke, jelas. Ya, bentar. Videonya tidak bergerak. Oke, mungkin aku jaringannya. Nah, oke.
Nah, kita bahas satu tadi. Mulai dari pembahasan dari Puebi-nya. Coba. Udah masuk slide-nya ke Puebi? Ke bagian Puebi? Slide-nya udah kelihatan di bagian Puebi-nya, teman-teman? Loh, ada. Oh, udah. Oke, udah. Aku jadi ketik-ketik. Oke, kita bahas nih ya dari pembahasan Puebi. Tadi udah ada banyak yang jawab. Yang pertama, ngomongin tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Teman-teman udah pasti tahu ya, kalau koma itu lagi ngomongin misalnya telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Di sini ada koma nih untuk memisahkan kata-katanya. Dan kalau misalkan teman-teman sering liatin ya, kayak telepon seluler, komputer, atau internet, terus buku, majalah, dan jurnal. Jadi sebelum ada konjungsi dan atau kayak gini, itu masih ada komanya. Kadang-kadang tuh suka kelupaan gitu. Ada yang mungkin nulis masih di kelupaan di sini gitu. Jadinya sesuai gitu sama Puebi kalau kayak gitu. Jadi lebih tepat kayak gini nih. Dia ngomongin juga nih, tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi. Oke, maaf ya, sempat kelempar. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Aku share screen lagi ya. Tiba-tiba jadi Ehsan, Kak, tutornya. Oke. Pelan-pelan ya. Sekarang udah kelihatan nih share screen-nya. Udah. Oke. Tadi kita mungkin sampai yang poin kedua ini ya. Yang ngomongin tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, atau kalimat konjungsi-konjungsi lain dalam kalimat majemuk setara. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kalimat majemuk setara ini semacam kalimat yang dia itu sama, bentukannya sama kayak dia punya subjek, predikat di antara klausa-klausa gitu. Nah, jadi misalnya di sini ada contoh kalimat majemuk setaranya kayak saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa juga dicek video-video sebelumnya di Amatoris itu ada pembahasan tentang kalimat majemuk, di mana di sini itu dia menghubungkan klausa antar klausa gitu intinya. Jadi klausa itu terdiri dari subjek dan predikat minimal. Sama kayak kalimat, tapi dia tuh sebagai penyusun dari kalimat majemuk gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi di sini ngomongin tanda koma, kita fokusnya ke tanda koma dulu ya. Mungkin nanti kita kapan-kapan bisa bahas lanjut lagi tentang kalimat majemuk. Tanda koma ini dipakai sebelum kata
kata penghubung tadi, kayak tetapi gitu ya, melainkan, sedangkan, dan lain-lainnya gitu. Kalau kita lihat dulu ke pembahasan lainnya, sini ada nih juga ada ngomongin tentang konjungsi, tapi untuk penghubung antar kalimat kayak yang sering kalian temuin gitu ya di awal-awal kalimat. Kayak oleh karena itu, jadi meskipun demikian itu dilanjuti dengan tanda koma. Jadi untuk 3 poin dari penggunaan koma ya. Sekarang kita balik lagi coba ke soalnya. Soalnya dulu nih, bentar ya, pelan-pelan ya. Tadi ada yang jawab B, D, B, C, sama E. Kalau kita lihat dari yang paling bawah dulu deh, yang E nih ya. Komponen sistem pembelajaran meliputi tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Mungkin tadi yang jawab E, pikirnya mungkin ada koma sebelum menurut biasa ada. Tapi kebetulan karena di sini ngomongin komponen sistem pembelajaran itu kan masih suatu subjek. Jadi dia belum punya predikat gitu. Ya, meliputi ini digunakan sebagai predikat baru di sini gitu. Jadi dia nggak didahului oleh tanda koma. Gitu. Dia digunakan sebagai predikat itu. Dia pakai perincian tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Gitu kurang lebih kalau yang Oke. Bisa di Oke, maaf ya. Mungkin harus sabar dulu, emang harus tarik nafas dulu. Oke. Oke, di antara tadi udah ya, berarti udah nggak ada yang salah dari Tadi ada yang bilang antara C sama D. Oh, ada B, C, tapi jadi D nih. Walaupun semua tugas dikerjakan, ia tetap rajin membaca buku di perpustakaan. Ini nggak ada yang salah ya, karena di sini konjungsi walaupun itu biasanya digunakan untuk gimana ya jelasin ya. Walaupun itu biasanya digunakan untuk kalimat di mana konjungsinya itu di tengah untuk menghubung antara klausa gitu misalnya. Jadi dia nggak perlu pakai koma kalau di tengah kalimat. Tapi kalau dia di awal kalimat, dia harus diikuti sama koma setelah anak kalimat tadi. Nah, oke, pelan-pelan dulu ya. Tadi sekarang kita lagi ngomongin yang B sama C. Lagi ngomongin B sama C. Kalau yang C, ia tidak terlibat dalam kegiatan ini, tetapi ia selalu mengikutinya dengan baik. Tadi yang kita udah jelasin, sebelum tetapi itu didahului oleh tanda koma. Karena dia merupakan konjungsi antar klausa gini di tengah kalimat ini. Oke? Kalau kita lihat yang B, kalau kita lihat tadi pembahasan untuk konjungsi antar kalimat, ada kata namun ya. Namun tuh kayak akan tetapi gitu ya, meskipun demikian gitu. Kalau kalian sering temuin juga dan dilihat juga di PB-nya, namun ini harusnya diikuti oleh tanda koma di sini. Namun gitu ya. Langsung perlu disadari ada lagi koma di sini, tapi harus diperhatiin ada kata bahwa. Bahwa itu sering banget ditemuin di soal-soal UTBK nih, bahwa itu nggak bisa didahului oleh koma atau diikuti oleh koma. Jadi kalau kalian mau pakai bahwa aja, pakai koma aja. Jadi misalnya kalau kalian mau pakai koma, bahwanya bisa dihilangin gitu. Jadi koma itu bisa dijadikan sebagai pengganti bahwa gitu. Jadi penggantinya bahwa ini gitu. Kalau ada jangan pakai koma gitu. Misalnya kan kurang lebih gitu ya. Jadi bahwa ini nggak boleh ada koma
yang diikuti koma nggak boleh, setelah itu ada koma juga nggak boleh. Jadi harusnya di sini nggak ada koma. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nah, teman-teman maaf tadi ada banyak pertanyaannya. Mungkin ada yang masih bingung atau gimana, boleh ditanyakan lagi. Kalau karena didahului koma enggak, Kak? Enggak. Karena ini tuh dia, tadi kan kita lagi ada nih pembahasan di PUEB-nya. Dia itu digunakan untuk kalimat majemuk setara. Kalau sebelum konjungsi dari kalimat majemuk setara ini. Nanti ada kita ngomongin kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk bertingkat, konjungsi di situ nggak pakai koma. Gitu. Dan karena ini, dia itu jadi konjungsi di dalam kalimat majemuk bertingkat tadi. Jadi dia nggak didahului koma. Gitu. Ya betul, Bill benar. Ibu mau masak karena ayah libur. Gitu. Ya, seperti makanya ya itu udah seperti biar lebih jelas. Nih, sambil tulis ya, misalnya oke, ini udah berulang kali. Semoga ini enggak lagi ya. Sebentar. Oke. Tadi kita sampai bahas di bagian yaitu sama seperti gitu, yaitu didahului koma atau enggak. Tadi aku sempat nulis misalnya gini. Kakak menyukai berbagai macam makanan. Nah, ini kan sebenarnya dia udah disebut sebagai kalimat yang utuh gitu ya. Nah, penggunaan ya itu digunakan sebagai perincian tadi. Jadi kayak keterangan tambahan gitu. Jadi dia mungkin dia didahului oleh tanda koma. Misalnya ya itu gado-gado, ketoprak, dan somai. Itu misalnya. Dia tuh didahului pakai tanda koma. Atau misalnya juga seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi juga ada benar karena itu nggak didahului oleh tanda koma. Kak, untuk penggunaan koma menggantikan bahwa itu mutlakkah, Kak? Atau ada kalimat tertentu yang bisa menggunakan keduanya dalam satu kalimat? Itu mutlak. Itu benar-benar nggak bisa barengan gitu. Jadi misalnya kayak ayah menyatakan bahwa dia jangan menyatakan ya. Mengatakan bahwa dia akan lambat. Nah gini ya, dia penggunaan bahwanya nggak bisa, emang sama kaidahnya dia nggak diikuti oleh tanda koma itu enggak, atau diikuti tanda koma dia juga enggak, itu salah. Jadi penggunaannya emang kayak gini. Kalau mau misalkan bahwanya dihilangin, itu bisa diganti pakai koma. Misalnya gini, ayah mengatakan ia akan pulang terlambat, gitu. Jadi ini memang udah kaidahnya dari sana, aturannya dari sana. Penggunaan bahwa sama tanda koma itu nggak bisa dibarengi. Nanti teman-teman juga bakal sering banget ketemu kalimat di mana bahwa itu juga nggak dibarengin sama tanda koma.
Kira-kira sampai sini paham semuanya? Atau masih ada yang mau ditanyain? Loh, belum ada slide-nya dari tadi ya? Masih load ternyata. Aduh. Nah. Aman. Oke. Tadi dari penjelasan aku bisa dipahamin atau mau diulang lagi yang lebih paham atau masih ada yang kurang dimengerti? Ulang di bagian bahwa ya. Atau di bagian apa nih yang masih belum jelas? Tadi mungkin aku ulang di bagian bahwanya aja ya. Misalkan tadi aku tulis, di sini udah kelihatan ya, aku ada bikin anotasi. Aku bikin ketikan di sini. Bisa kelihatan? Kelihatan. Harus benar-benar ditanya dulu ya, supaya jelas. Ayah mengatakan bahwa beliau akan pulang terlambat, gitu misalnya. Nah, tadi ada yang nanya nih, bahwa sama koma itu memang mutlak nggak bisa barengan atau gimana gitu, atau ada kalimat di mana mereka ditemukannya barengan. Nah, aturan ini udah mutlak bahwa ini nggak bisa dibarengin sama koma. Jadi bahwa sama koma itu punya fungsi yang sama gitu istilahnya. Jadi kalau udah pakai bahwa, nggak usah pakai tanda koma. Kalau misalkan mau pakai tanda koma, bahwanya dihilangin. Saya gini. Jadi ayah mengatakan beliau akan pulang terlambat. Gitu. Misalnya gini ya. Bisa dipahami untuk tadi pertanyaan tentang bahwa, penggunaan bahwa dan titik dan tanda koma. Nanti teman-teman juga bisa pelan-pelan ketemu sama kalimat-kalimat yang emang kalau ada bahwa dia nggak usah pakai tanda koma lagi gitu ya. Oke. Itu untuk penjelasan ini. Masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyain tentang soal nomor yang ini? Kalau boleh diulang penjelasannya. Penjelasan dari ini ya, soal ini ya. Coba aku ulang dulu sedikit nih, ulang sedikit. Mungkin tadi kan udah ada beberapa yang dibahas ya, ngomongin bahwa nih. Jadi penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut. Kecuali, berarti kita cari yang kurang tepat ya. Oke, kita coba cari yang kurang tepat. Sebentar. Nah, tadi jawaban yang benar adalah kita udah nentuin jawaban yang kurang tepat gitu ya, penggunaan tanda komanya itu ada di B. Di B ini. Kenapa? Karena namun itu merupakan konjungsi yang ada di awal kalimat gitu ya, penghubung antara kalimat. Dan biasanya kalau kita temuin kata namun, itu dia setelahnya ditaruh tanda koma. Jadi seharusnya di sini nih ada tanda koma nih. Oh, tadi lupa baca kecuali. Oke, nanti kita bisa lebih teliti lagi ya. Jadi ada seharusnya tanda koma setelah kata namun ini. Terus kita coba geser lagi di bagian sini. Nah, ada tuh kata bahwa. Tadi kita sempat bahas ya, bahwa ini itu nggak bisa didahului sama koma. Jadi dia nggak perlu pakai koma. Kalau mau pakai koma, bahwanya dihilangin. Gitu. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Masih ada yang dibingungin atau
Masih udah paham, udah jelas? Kenapa salah? Karena dia udah tepat pembahasannya. Jadi jika ini, kalau nanti mungkin selanjutnya kita bakal bahas ya tentang kalimat majemuk dan lain sebagainya ya, tentang konjungsi ini. Cuma perlu diketahui bahwa jika ini, konjungsi jika, itu kalau ditaruh di awal kalimat, setelah ini tuh dia bakal dikasih tanda koma. Gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak jadi karena dia tuh ditaruhnya biasanya di tengah kalimat ya teman-teman. Jadi jika diperhatikan secara cermat, koma, data penelitian ini ada dua. Nah betul, ada yang mau bantu jelasin nih, karena anak kalimat memisahkan dengan induk. Jadi ada namanya anak kalimat, induk kalimat, dan biasanya ini di kalimat majemuk bertingkat. Nanti kita bahas dikit-dikit ya. Jadi jika ini dia didahului tanda koma. Dan untuk di sini dia kan ada yaitu X dan Y. Tadi juga disebutin sebelum kata yaitu ada penggunaan tanda koma. Nah, jadi yang kalimat pilihan A ini udah benar ya. Dia udah penggunaan tanda komanya udah benar. Kurang lebih begitu. Bisa dipahami? Mungkin pelan-pelan ya dicerna ya. Atau masih ada yang bingung gitu ya. Tapi yang pasti di sini penggunaan yang salah bisa dilihat dari yang B ini ya. Karena dia nggak ada tanda koma di sini. Dan seharusnya tanda koma ini nggak ada. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya. Oke. Mungkin kita tarik nafas dulu aja. Tentu ada soal. Oke. Kita tunggu dulu sebentar. Kita istirahat mungkin 1 menit dulu deh, nggak apa-apa. Mungkin sambil tanya, baru udah mulai persiapannya baru atau udah lama juga persiapannya atau gimana? Kan ini juga ada yang ya, ada yang angkatan 2022, 2023 gitu. Oke, tadi sempat hilang lagi. Entah kenapa jaringannya lagi nggak maaf, tes, tes. Putus-putus suaranya. Oke, sebentar. Sekarang masih putus-putus atau udah jelas suaranya?
Rizka ya. Nah, halo teman-teman. Suaraku bisa kedengeran? Nah, sekarang udah. Tadi akhirnya aku udah pakai hotspot. Semoga nggak mati-mati lagi ya. Oke. Tadi penjelasan tentang soal ini udah jelas semua. Bisa dipahami ya. Oke. Mungkin tadi sempat hilang juga. Maaf ya. Kita lanjut dulu aja, nggak apa-apa kali ya, untuk soal selanjutnya. Udah bisa dimulai lagi, teman-teman? Gas. Oke. Lanjut nih. Ini agak panjang nih ya, kalimat-kalimatnya. Di sini penggunaan tanda baca yang sesuai kaidah terdapat dalam kalimat yang mana. Boleh deh kalian, aku kasih waktu jawab di chat ya.
Karena dari tadi kayak semangat banget gitu pengen jawab. Jadi mungkin kita coba kasih kesempatan jawab dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Di antara pilihan A, B, C, D, atau E. Penggunaan tanda baca yang sesuai kaidah terdapat dalam kalimat yang mana? Yang jawab C. D. 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 Jawabannya masih berputar di B, C, sama D ya. B, banyak yang B. Ada yang D juga. Oke. B, C. Udah banyak yang jawab. Nggak ada yang milih A sama E. Ya, nggak ada yang milih A sama E. Ini nanti kita coba pahamin. Aku bingung. Tapi B deh gitu. Oke, banyak yang jawab B, tapi ada juga yang jawab C sama D. Kalau kita bentar ya, kita baca satu-satu dulu deh kalimat-kalimatnya. Penggunaan tanda baca yang sesuai kaidah terdapat dalam kalimat yang mana? Yang A, penggunaan obat tradisional termasuk jamu yang makin marak dewasa ini adalah kenyataan yang patut disyukuri. B, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan stagnan. C, dalam catatan H. Sampurno MBA, Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. D, penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas. E, yang cukup menggembirakan adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah memasukkan obat tradisional dalam terapi kepada pasien. Kalau boleh colongan dikit kita bahas yang di antara A sama E ya, karena nggak ada yang pilih juga. Benar kalau misalkan yang A sama E ini kurang tepat. Karena yang A ini, penggunaan obat tradisional, di sini ada koma ya, jadi ngomongin termasuk jamu. Kalau teman-teman bisa dibuka webinya juga, atau udah ingat ya, kalau penggunaan tanda titik ini di sini itu seharusnya sebagai keterangan tambahan gitu ya, untuk memberitahu bahwa termasuk jamu ini tuh keterangan tambahan. Jadi kalau aku boleh anotasi, dia seharusnya kasih misalnya obat tradisional, koma ya, termasuk jamu. Makanya koma lagi, yang makin marak. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kenapa dia dikasih koma, dia tuh merupakan keterangan. Kalau misalkan termasuk jamu ini nggak ada, dia juga nggak bakal mengubah bentuk kalimatnya gitu, makna kalimatnya. Jadi kayak penggunaan obat tradisional yang makin marak dewasa ini adalah kenyataan yang patut disyukuri. Jadi karena dia merupakan sebuah keterangan, jadi dikasih tanda koma harusnya setelah kata jamu. Jadi yang A ini kurang tepat. Kalau yang E, yang cukup menggembirakan adalah, nah teman-teman kalau udah sering lihat ya, penggunaan kata adalah itu nggak seharusnya didahului oleh tanda koma. Jadi kurang tepat. Jadi yang A sama E ini kurang tepat. Sekarang kita lihat yang B, C, sama D. Setelah ini nih ada nih sedikit pembahasan dari Puebi-nya. Di sini ada yang bilang, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tadi ada yang sempat nyinggung juga soal anak kalimat dan induk kalimat. Biasanya ini ditemuin di kalimat-kalimat majemuk bertingkat gitu. Jadi kata misalnya di sini ada kalau gitu ya contohnya, dan karena dia nggak didahului tanda koma. Gitu. Tapi kalau dan karena ini ditaruh di awal kalimat, dia bakal diikuti tanda koma setelah si induk kalimatnya ini. Jadi di sini kan anak kalimat, sorry. Jadi di sini kan induk kalimatnya itu saya akan datang.
Nah, di sini ada anak kalimatnya, kalau diundang. Gitu. Jadi, yang paling utama kita lihat tuh kalimatnya adalah kita bakal datang nih, saya akan datang. Ada lanjutannya, kayak kalau diundang gitu. Jadi itu adalah anak kalimatnya gitu, kalau nggak salah. Bisa dipahamin atau agak belibet nih omonganku? Bedain induk sama anak. Ya. Kalau kita lihat induk itu kan berarti yang ibunya gitu ya, ibunya. Misalnya di sini kita ngomongin saya akan datang kalau diundang. Mungkin kalau mau cara bedainnya gimana ya di antara induk kalimat sama anak kalimat. Misalkan kalian ditanya sama teman kalian, lo bakal datang atau enggak gitu. Kan inti yang ditanyain adalah lo bakal datang atau enggak. Jadi induk kalimat dari jawaban pertanyaan temen itu kayak, iya gue bakal datang. Gitu. Induknya adalah itu, ibunya itu adalah itu. Kalimat intinya adalah saya bakal datang. Dan itu ditambahin tuh dalam penambahan ini itu dibilang anak kalimatnya gitu. Kalau diundang gitu. Jadi saya akan datang kalau diundang. Gitu kurang lebih. Analoginya bisa dipahami? Kalau dibikin contohnya tuh kayak gitu ya, untuk membedakan di antara induk kalimat sama anak kalimat. Misalnya kayak gini juga nih, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Utamanya kan kita lagi ngomongin, dia punya banyak teman gitu. Kenapa sih dia punya banyak teman? Oh, karena dia baik hati gitu. Jadi induknya dia punya banyak teman. Penjelasannya adalah karena dia baik hati. Itu anak kalimatnya dari kalimat ini. Kurang lebih gitu. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, bisa. Oke. Tadi ini juga sama kayak tadi. Ini juga ada bahasan tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Keterangan itu bisa dalam keterangan tempat gitu ya, keterangan waktu gitu ya. Di sini dalam pengembangan bahasa berarti kayak misalnya tempat dalam pembahasan ini kita dapat memanfaatkan bahasa daerah atau atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kalau dibandingin kan dia bisa jadi salah pengertian ya. Kayak gini. Oke, mungkin itu pelan-pelan dulu nih, pahami satu-satu. Mungkin sambil buka Puebinya, sambil dibaca juga. Kita balik ke soalnya tadi. Sini. Penggunaan tanda baca yang sesuai kaidah terdapat dalam kalimat mana. B, C, atau D. Karena A sama E tadi kita udah eliminasi ya. Kita udah anggap mereka tuh bukan jawabannya. Gitu. Kalau kita lihat yang D dulu nih, penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas. Tadi sempat dibahas nih, konjungsi kalau di sini itu nggak didahului tanda koma, ya. Tadi sesuai sama Puebinya, nggak pakai koma. Berarti D ini kurang tepat. Oke. Kalau misalkan yang C kita lihat. Dalam dalam catatan Haji Sampurno MBA. Nah, MBA itu juga sebenarnya penulisannya itu M.B.A gitu ya, kalau sesuai sama Webi yang sekarang gitu. Dan di sini kan ada dalam catatan, tadi juga dibahas tuh dalam catatan. Seharusnya ada tanda koma di sini gitu, karena dia tuh keterangan di awal kalimat gitu. Jadi yang C ini juga kurang tepat. Oke? Kalau kita lihat yang B, tadi banyak yang jawab, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan stagnan. Nah, kendati ini tuh kayak meskipun lah ya gitu. Dan dia penggunaan komanya juga udah tepat karena dia merupakan suatu konjungsi yang awalnya sebenarnya di tengah gitu, tapi dia ditaruh di awal. Jadi dia menggunakan tanda koma nih setelah menggunakan kendati tadi untuk kalimat yang ini. Lalu ada juga bagian kalaunya, dia nggak ada tanda komanya, jadi udah penggunaan udah tepat. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang B. Tadi teman-teman juga udah banyak yang benar ya, jawab yang B. Ini. Gitu kurang lebih. Bisa dipahami? Stagnan ini artinya kayak apa ya? Kayak tetap stuck gitu ya. Stagnan itu artinya gitu. Di belakangan tuh
nggak naik, nggak turun, tetap di situ-situ aja gitu artinya. Jawabannya yang B ya. Bisa dipahami teman-teman? Atau masih ada yang mau ditanyain? Kalau yang C kenapa salah? Karena tadi yang misalnya tadi ya. Nah, ini kan ada nih dalam keterangan di awal kalimat, misalnya dalam pengembangan bahasa. Jadi seharusnya dikasih tanda koma ya. Kalau kita lihat tadi, di sini dalam catatan Haji Sampurno MBA, dia seharusnya pakai tanda koma nih di sini. Karena dia keterangan di awal kalimat. Kurang lebih salahnya di situ ya. Bisa dipahami? Oke, kasih ya. Dah, pembahasan untuk soal ini. Ada yang masih bingung atau udah paham? Udah paham. Yang lain udah paham? Paham ya? Sambil dicerna pelan-pelan. Nanti bisa dibuka lagi, buka ulang lagi poeminya, dibaca-baca pelan-pelan aja. Bisa lanjut sekarang kita ke soal selanjutnya. Nanti untuk PPT-nya ada link drive tersendiri yang nanti ada di tim amatoris sediain. Nanti kalian bisa cek ya di media sosialnya amatoris. Kalau belum follow bisa di follow dulu biar nggak ketinggalan info-infonya. Nah, oke. Udah bisa dilanjut dulu ya ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Soal yang keempat. Di sini ngomongin kesalahan tanda baca terdapat pada kalimat yang mana. Boleh teman-teman baca dulu kalimat-kalimatnya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya bisa di-chat mana nih yang menurut kalian ada kesalahan tanda baca. Apakah yang 1, 2, 3, 4, atau 5? Ada macam-macam nih, ada titik, ada koma, ada tanda hubung gini, ada ini, garis miring lah, apa ya. Ada tanda koma juga. C. Dan jawab C. Dan jawab E. Banyak ya yang jawab di antara C sama E. Oke, kita tunggu dulu nih jawaban-jawabannya. Ada yang C, ada yang E. Banyak kan yang C. Oke.
C sama E. Ini mungkin agak sedikit mengecoh juga ya, karena dia ada penggunaan dan juga, tapi kok nggak ada komanya di sini juga gitu ya. Terus ada dan lagi di sini ada serta gitu. Oke, udah semua jawab. Kita coba bahas ya, sambil-sambil mungkin ada yang masih mau jawab juga. Tadi ada banyak yang jawab di antara kalimat yang 3 sama yang 5. Nah, ini dia. Kita lihat dulu bagian puebinya. Kita lihat dulu sebentar, kita lihat dulu bagian pembagian ininya. Di sini lagi ngomongin tanda koma itu dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Nah, udah ada yang jawaban D nih. Nah, di sini kita lihat ya RP-nya udah benar ya, nggak ada titik di sini, udah benar. Kita lihat di bagian yang kedua, tanda pisah. Kita lagi ngomongin tanda pisah, dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sama dengan atau sampai ke. Kalau kita lihat tadi, bagian yang D, jawabannya lagi ngomongin 5.000 sampai dengan 15.000. Nah, jawabannya udah pada muncul nih yang D nih ya. Jadi, kalian harus benar-benar liatin nih di antara apa bedanya apa tandanya, apa bedanya tanda hubung sama tanda pisah. Jadi di sini nih lagi ngomongin tanda hubung sama tanda pisah. Apa sih bedanya tanda hubung sama tanda pisah? Mungkin nggak bisa kelihatan, tapi kita anggap tanda pisahnya itu ada strip 2 ya. Nah, tanda hubung ini biasanya kalau kalian temuin di Puebi, dia lebih penggunaannya untuk misalnya untuk pengejaan gitu ya, atau untuk kata ulang kayak misalnya kura-kura gitu ya, atau laba-laba. Nah, tapi perlu dilihat dulu ada penggunaan tanda hubung. Tanda pisah. Tanda pisah itu yang lebih panjang dibandingkan tanda hubung. Jadi dia tuh yang menggantikan artinya sampai dengan. Misalnya kayak gini nih. 2010 sampai dengan 2013. 5 sampai dengan 10. Jakarta sampai ke Bandung. Banyak banget yang kalau kita temui kurang tepat di bagian penulisan ini karena emang susah untuk membedakan ya, kadang-kadang panjangnya itu lebih panjang si tanda pisah sebenarnya dibandingkan tanda hubung. Jadi kayak gini penggunaannya. Jadi kalau misalkan kita balik ya ke soal yang tadi, sebentar. Soal yang tadi, kalau tadi udah jelasin ngomongin tentang tanda pisah dan ngomongin sekitaran ngomongin rupiah ini, jawaban yang tepat itu di sini ya. Kesalahan tanda bacanya itu di sini karena dia tuh nggak pakai tanda pisah. Dia seharusnya pakai tanda pisah bukan tanda hubung. Terus tadi ada yang nanya, dan itu emang boleh ya 2 kali di dalam satu kalimat? Bisa aja. Karena di sini kalau misalkan kita lihat konteks kalimatnya ya, kita harus lihat konteks kalimatnya dulu di antara 3 sama 5 ini. Dia lagi ngomongin teknik produksi budidaya rumput laut relatif mudah dan murah. Risiko gagal panen rendah dan produktivitas tinggi. Kita harus lihat kesatuan kalimatnya, kesatuan katanya. Jadi mudah dan murah ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Kita lihat konteksnya gitu. Lihat apakah nyambung kalau misalkan kita tambahin koma gitu. Karena penggunaan di sini juga udah tepat gitu ya. Dia lagi ngomongin mudah dan murah. Risiko gagal panennya rendah dan produktivitas tinggi. Jadi kurang lebih di kalimat 3 ini penggunaannya udah benar. Anda bacanya. Kalau yang 5 juga gitu. Jadi dia lagi ngomongin rumput laut dapat dengan mudah diproses menjadi bahan jadi untuk industri farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, serta beragam industri lainnya. Jadi lagi ngomongin kesatuan, walaupun dia pakai dan ya, tapi kalau dia dianggap sebagai kesatuan dalam konteks kalimat ini, dia nggak jadiin masuk ke pemerincian gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu di kalimat 4 karena dia kurang di bagian tanda hubungnya. Seharusnya dia pakai tanda pisah. Bedanya tanda hubung dan tanda pisah apakah? Nah, tadi tanda hubung itu dia tuh lebih pendek dibandingkan tanda pisah. Jadi tadi kita lagi ngomongin misalnya gini. Kan lagi ngomongin 5.000 sampai
hubung. Nah, di sini dia tuh kan kalau lihat dari pendeknya ini dia itu tandanya itu lebih dibilang ini tanda hubung, karena kalau misalkan tanda pisah itu tanda pisah dia harus lebih panjang, jadi lebih panjang dibandingkan tanda hubung. Biasanya kalau nggak kehubung ini nggak apa-apa, jadi kayak dua tanda hubung gitu. Tanda pisah itu adalah tanda hubung yang ditambahlah lebih dari satu tanda hubung gitu ya. Jadi seharusnya kayak gini penulisannya. Berarti pola kalimat 3 sama 5 sama ya Kak? Ya betul, sama. Jadi dia lagi ngomongin dia lebih ke kesatuan kata lah ya, kesatuan kalimat kata-katanya. Jadi nggak usah dikasih tanda koma. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi harus emang agak bikin kita terkecoh gitu ya, karena harus dilihat juga konteks kalimatnya, terus dia tanda komanya gimana gitu ya. Apalagi di sini juga tanda hubung itu kadang suka kebalik sama tanda pisah gitu. Karena dia bedanya cuma di bagian panjangnya aja gitu. Tanda hubung lebih pendek dibandingkan tanda pisah. Jadi tanda hubung tuh ini, tanda pisah dia lebih panjang. Tanda hubung tuh biasanya yang ya buat kalian ngulang kata gitu ya, misalnya anak-anak gitu ya, kura-kura. Kalau tanda pisah tadi lebih ke yang sampai dengan, sampai ke mana gitu. Kayak contoh yang ada di sini gitu. Kalau sampai sini udah bisa dipahami apa bedanya tanda hubung sama tanda pisah. Terus tadi kenapa yang di ada dannya tapi nggak dikasih tanda koma. Udah paham ya? Atau masih ada yang dibingungin? Paham. Paham ya? Yang lain udah bisa dipahami? Oke, paham semua. Kalau masih ada yang bingung, bisa dibilang apa yang dibingungin gitu ya. Kalau udah paham, bisa dibilang paham, udah ngerti. Ini kurang yang kalimat. Contoh penggunaan tanda hubung dong, Kak. Tanda hubung tadi. Tanda hubung tuh biasa kayak misalnya saya sedang memberi makan kura-kura. Atau gini, yang memberi sedang gini aja deh. Saya sedang membeli cumi-cumi gitu ya. Jadi tanda hubung itu cuma lebih penggunaannya kayak penggunaan kata ulang, cumi-cumi, laba-laba, anak-anak gitu. Kalau tanda pisah tadi kayak tadi yang ada di Puebi juga. Paham ya? Nih tanda pisah, bedanya tuh panjangnya aja. Jadi mungkin teman-teman kalau lagi nulis surat atau lagi nulis kata bolehlah ya. Kayak jadi kalau sampai dengan gitu, bisa dari jam 1 sampai jam 3 itu dipakein tanda pisah. Lebih panjang gitu dari tanda hubung. Oke. Udah bisa dipahami ya? Kalau gitu, tadi kita udah banyak bahas, ada tanda koma, tanda pisah, tanda titik, dua juga, ada macam-macam ya. Sekarang ini kita bakal masuk ke dua soal terakhir. Di dua soal terakhir ini bisa langsung dijawab gitu ya. Karena ini juga udah tadi kita bahas beberapa. Di dua soal terakhir ini aku yakin kalian bisa jawab lah ya gitu. Oke. Aku next slide ya. Siap-siap ya. Jawab. Nah, ini dia. Lagi-lagi ngomongin tanda koma. Tadi kita udah bahas banyak tentang tanda koma. Jadi, kesalahan tanda koma terdapat pada kalimat yang mana? Aku kasih waktu mungkin sekitar 3 menit atau
3 menit kali ya, cukup ya 3 menit. 17:14 kali ya, 17:14. Jadi kita udah banyak bahas tanda koma. C. Bisa langsung dikirim ya jawabannya ke kolom chat. Oke, udah banyak banget yang jawab nih. Masih bisa dijawab terus 17. Walaupun belum 3 menit udah langsung ya. Ini bahkan belum 1 menit udah pada jawab bisa. Udah ada jago. Ada yang ganti. Keliru. Oke, jadinya C. Udah siap UTBK banget, betul Kak. Udah siap UTBK banget nih. Tinggal dimatengin nanti bisa siap deh. Udah banyak yang jawab C. Oke. Karena udah berhubung udah banyak yang baca, udah banyak yang jawab, mungkin kelamaan kalian 3 menit ya. Ternyata lebih cepat dari yang diduga. Ternyata nggak sampai 1 menit aja udah pada jawab. Oke. Bismillah 2023 dapat jakun. Amin. Amin. Oke ya. Dia udah banyak, kita langsung mulai nih. Lagi ngomong, kita bahas pelan-pelan. Tadi udah banyak yang jawab C. Amin banget, betul. Oke, yang C ini lagi ngomongin yang bagian sini. Kesalahan tanda komanya ya. Tadi udah pada bener-bener banget nih ngomongin yang ada yang jawab, ada yang ngomong juga. Karena ada kata karenanya. Gampang banget ya soal kalimat ini pada bisa jawab semuanya betul. Karena ada kata karena itu nggak boleh ada tanda koma di sebelumnya. Jadi harusnya tanda koma ini tuh diilangin. Karena konjungsi karena harusnya nggak pakai tanda koma. Jadi jawaban yang benar di sini atau kesalahan tanda koma itu terdapat pada kalimat yang C. Kalau yang lain tuh udah benar nih, ngomongin selain pameran lukisan bertajuk Mengeja Lika-Liku-Kaliku, ada komanya, komunitas peduli sampah selaku penyelenggara festival memamerkan berbagai barang yang diproduksi dari sampah sungai, seperti tas, keranjang, vas bunga, dan lampion. Betul kan? Yang B, mereka menggelar kegiatan budaya ini untuk meningkatkan kepedulian warga. Di sini nggak ada penggunaan tanda koma juga, penulisannya juga ada benar. Yang D, warga tepi Kali Cisadane menyambut antusias kegiatan budaya ini. Udah benar. Festival semakin semarak dengan sajian berbagai jajanan tradisional dan kuliner. Iya, betul. Jadi yang kurang tepat ada di kalimat yang C. Kalau karena, ada apa nih? Kalau karena itu gimana maksudnya? Karena ini habis karena koma, Kak. Oh, nggak boleh. Karena itu nggak boleh didahului koma, dan nggak boleh selanjutnya nggak boleh ada koma juga. Jadi dia konjungsi emang nggak ada penggunaan tanda komanya di sekitarannya gini. Karena dia konjungsi tadi yang kita sempat bahas tentang kalimat majemuk. Mungkin nanti kapan-kapan kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya tentang kalimat majemuk itu. Betul, konjungsi bertingkat. Betul. Artinya tajuk. Oh, tajuk itu kata lainnya judul. Jadi sinonimnya judul, bertajuk, jadi berjudul. Selain pameran lukisan berjudul ini, atau selain pameran lukisan bertajuk. Itu ya. Nah, itu dia pembahasan soal ini. Bisa dipahami, teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Tadi jawabnya udah benar-benar semua ya, C gitu. Walaupun sempat ada yang keliru, tapi nggak apa-apa. Sudah kembali ke jalan yang benar. Oke, udah paham ya? Paham.
Ayo, udah paham atau enggak? Habis ini kita langsung ke pertanyaan terakhir. Habis ini ada pertanyaan terakhir. Konjungsi apa aja yang nggak boleh dikasih koma? Oh, kalau nggak boleh dikasih koma tuh ada banyak ya konjungsinya. Bisa dicari juga catatannya. Mungkin teman-teman aku saranin banget sih lihat penjelasan dari abis ini kalau mau langsung tahu gitu ya. Ada penjelasannya dari media sosialnya Kak Fauzan misalnya. Di situ membantu banget ya. Kalau ngomongin konjungsi mungkin diantaranya itu ngomongin tadi konjungsi bertingkat tadi kayak karena gini ya. Itu dia nggak boleh ada tanda komanya karena emang aturannya begitu konjungsi bertingkat atau kayak jika gitu ya jika kalau di tengah tuh nggak boleh pakai tanda koma gitu mungkin kalau dia di awal baru dia nanti setelah induk kalimatnya dikasih koma gitu atau kayak meskipun yang ada di tengah kalimat gitu ya atau walaupun gitu itu kalau di tengah kalimat dia nggak pakai koma kalau misalkan di awal kalimat dan setelah kalimat beberapa ada induk ada anak kalimat di situ dia dikasihin koma gitu kurang lebih mungkin nanti bisa dicari contoh-contohnya ya nanti atau juga di selanjutnya kelas-kelas selanjutnya bisa dibahas lebih lanjut nanti kita kalian juga bisa tuh isi dari form Google itu nanti bisa kasih tahu apa nih setelah ini biar lebih paham lagi gitu misalnya tentang PBM atau subtes-subtes lain gitu tapi kurang lebih ada konjungsi-konjungsi lain tadi yang nggak boleh ada komanya misalnya kayak karena, bahwa gitu-gitu. Kalau konjungsi subordinasi sama koordinasi ngaruh nggak Kak sama koma? Ya, ngaruh karena dia ada yang apa ya setara sama ada yang bertingkat gitu ya. Kalau aku sih ngomongnya pakai setara sama bertingkat karena agak bingung juga untuk ngomongin pakai istilah-istilah gitu. Karena ada jenis-jenisnya gitu. Kurang lebih bisa dipahami. Paham ya? Oke, yang lain udah paham? Soalnya emang konjungsi itu ada banyak jenisnya. Ada konjungsi yang tentangan lah, kayak tetapi, gitu-gitu ya. Ya, betul. Bil-bil. Bisa dilihat ya penjelasan dari bil-bil. Makasih nih, udah dijelasin juga. Oke. Bil-bil ini udah jago banget nih kayaknya nih ya. Yang lainnya juga pada jago, juga pelan-pelan belajar bareng-bareng. Oke. Mungkin udah paham ya untuk soal yang ini ya. Jadi jawaban yang tadi yang kurang tepat tuh yang C. Oh iya, anak Indonesia. Oke. Kita lanjutin nih ke soal terakhir. Gimana? Soal terakhir. Nanti langsung jawab aja. Soal terakhir kayaknya gampang juga sih. Jadi pasti mungkin bisa pada jawab. Oke, betul. Ini dia. Soal terakhir. Tanda baca yang salah. Lagi-lagi kita lagi nyari. Mana nih tanda baca yang kurang tepat. Ini pasti juga udah pada pintar kayaknya nih. Udah bisa jawab nih kayaknya. Pasti bisa, pasti bisa. Wah, udah ada yang jawab. Di antara A, B, C, D, atau E. Semuanya jawab C ya. C. Udah yakin banget langsung jawab C.
Oke, masih ada yang mau jawab? Mana nih tanda baca yang salah? Bantu jawab mungkin ya untuk Pija ini. 3 perincian tuh minimal kayak gini nih. Misalnya ada tiga perincian dari satu kalimat. Kayak baik, sehat, dan tidak membahayakan. Kayak gini. Kan kalau misalkan kalau dua doang tuh kayak baik dan sehat. Gitu. Di sini ada 3. Misalnya kayak gini. Nah, udah ya. Udah pada jawab juga, tadi jawabannya pada jawab yang C. Ya, betul. Jawaban yang tepat atau tanda baca yang salah itu ada di C. Karena udah jelas banget dari konjungsi agar. Agar ini juga merupakan konjungsi yang dalam kalimat bertingkat gitu, konjungsi bertingkat gitu. Jadi dia seharusnya nggak didahului sama tanda koma. Kalau yang lain udah kurang lebih betul penggunaan tanda bacanya. Secara umum ada komanya gitu ya. Dia juga sebelum kata ya itu dia dikasih koma. Dan unsurnya juga, perinciannya juga cuma 2 di sini. Memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Kalau ini tadi perinciannya ada 3. Baik, sehat, dan tidak membahayakan. Jadi ada dannya di sini, tapi sebelum dan dikasih koma. Gitu. Dah, betul semua jawabannya. Yang C kurang tepat. Oke. Udah bisa dipahami ya semuanya, teman-teman? Iya, betul, Ridho. Jadi kayak gini, kalau lebih dari 2. Kalau 2 doang, kayak gini. Bisa dipahami ya? Oke. Udah deh. Tadi adalah soal terakhir dari latihan soal sore ini. Gimana teman-teman, apa udah bisa dapat banyak gambarannya tentang pemakaian tanda baca dari pembahasan sore ini? Nah, teman-teman juga di kolom chat dari tadi udah ada nih kayak form ya, Google Form. Kalian bisa isi juga ya, sesuai dengan mohon kesediaannya untuk isi G-form-nya. Di situ kalian bisa isi tentang feedback kalian selama live class ini, apa yang kurang atau ada yang perlu ditingkatin. Aku juga mohon maaf banget ya karena tadi jaringannya nggak bersahabat, jadi suka keluar masuk. Ini tadi berapa soal, Kak? Oh, ini 6 soal ya. Tadi kita bahas 6 soal. Dan soal dari berbagai dia pemakaian tanda baca tadi. Udah ada 6 soal tadi ya. Nah, teman-teman, udah itu aja penjelasan live class pada sore hari ini. Sebelumnya juga boleh ya diisi tadi Google Form-nya. Dan nanti live class ini juga di-record dan bakal di-upload di YouTube-nya Amatoris. Jadi teman-teman bisa pantengin YouTube-nya Amatoris. Nanti bisa juga di-subscribe supaya nggak ketinggalan kalau ada video recording baru dari live class Amatoris. Gitu. Boleh juga follow